Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan angkatan 28, 29. Ini saya coba jelaskan tentang kisi-kisi ya, atau kerangka untuk ujian akhir semester kita di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk soal besok itu soalnya tentang soal cara pembuatan flowchart. Jadi ini juga buat teman-teman yang jarang masuk atau yang masuknya pada saat ujian aja. Materi yang kalian nanti harus pelajari adalah materi yang TM10 ya, Teknik Dokumentasi Sistem. Ini tentang bagaimana cara kita bisa membuat flowchart. Maka di sini teman-teman nanti harus sudah bisa memahami apa maksud dari gambar-gambar ini ya. Ini ada simbol, jadi flowchart itu bentuknya adalah simbol yang menjelaskan keterangan kerja atau keterangan benda ya. Di sini ini dokumen, berarti di sini adalah simbol kalau ada penggunaan dokumen, bukti transaksi, slip, faktur ya. Itu menggunakan simbol yang simbolnya simbol dokumen ini. Kemudian manual input. Nah, manual input di sini maksudnya apa? Ini adalah pekerjaan. Jadi kalau ada hal-hal yang di sini menggunakan sistem komputerisasi untuk data-data itu kan biasanya di input ya, menggunakan apa? Ya, menggunakan komputer seperti memindahkan yang ada di faktur ke dalam entrian Excel. Nah, ini menggunakan manual input. Dikatakan manual input berarti di sini masih menggunakan kerjanya manusia, masih menggunakan perannya manusia, maka itu disebutnya manual input ya. Kemudian adalah terminator, ini adalah pusat untuk ini ya, tujuan dari data yang akan diproses. Biasanya ini kalau misalkan mengentry transaksi ya, mengentry transaksi nanti akhirnya akan ada di mana. Nah, ini menggunakan terminator, menggunakan lambang terminator. Berikutnya yang di bawah ini adalah pemilihan. Pemilihan ini adalah kalau seandainya proses transaksinya ini berlanjut, maka dia setuju. Kalau tidak berlanjut, maka dia balik ke tahapan awal ya, pemilihan. Kalau diibaratkan di ATM, kalau misalkan PIN-nya itu benar, maka dia bisa lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau PIN-nya salah, maka akan kembali ke proses entry PIN lagi. Berikutnya proses, ini proses apa? Ini proses kegiatan. Di dalam proses ini sifatnya proses yang menggunakan kerja komputer ya, yang menggunakan kerja komputer. Kemudian ada proses manual. Proses manual berarti ini prosesnya masih melibatkan manusia. Contohnya apa? Merekap misalkan kalau buku harian kas itu transaksi hari ini dicatat semua. Setelah sudah dicatat per minggu, yang hasil catatan harian selama 7 hari direkap ya, atau ringkas. Nah, ringkas itu adalah bagian dari proses manual karena masih menggunakan tenaga manusia. Beda kalau seandainya langsung dalam bentuk ringkasan yang sudah menggunakan komputer ya, berarti di sini menggunakan lambang yang proses. Tab di sini ini tinta ya, jadi hasilnya itu adalah hasil printan. Tape ya, hasilnya hasil printan. Display ini dia itu nampak hasilnya ada di layar monitor. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan ATM ya, proses yang menggunakan ATM atau HP, maka hasil dari prosesnya itu nampak di komputer, maka display. Penghubung berbeda halaman, ini seandainya di dalam flowchart ada 2 halaman. Halaman 1 misalkan prosesnya proses entry penjualan ya. Halaman 1 sudah tidak cukup, pindah ke halaman 2, maka di sini di penghubung berbeda halaman dikasih tanda nomor 2 ya. Begitu juga dengan penghubung 1 halaman. Di dalam 1 halaman misalkan ada 3 proses.
Nah, maka yang proses pertama berlanjut ke proses kedua. Nah, pada saat berlanjut ke proses kedua, sebelum ke proses kedua, maka ditulis lingkarannya itu angka 2. Di dalam lingkaran angka 2, di dalam lingkaran penghubung satu halaman itu ditulis angka 2. Artinya apa? Artinya lanjut ke dalam proses kedua. File, ini filenya bentuknya bentuk elektronik ya. File bentuk elektronik itu seperti kita menggunakan Word atau Excel. Kemudian di situ ada tampilan dari filenya. Database berarti ini tempat menyimpannya file-file. File dengan dokumen itu berbeda. Kalau file itu terdiri dari banyak dokumen. Kalau dokumen itu ya terdiri dari angka dan pernyataan-pernyataan atau kalimat. Kemudian arsip, berarti bentuknya apa ini? Kalau misalkan dokumennya itu di print, dokumen yang dikumpulkan itu disebut sebagai arsip ya. Disebut sebagai arsip. Contohnya ini saya review ulang ya. Ini ada 3 bagian di dalam pembuatan flowchartnya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan metode seperti ini untuk nanti pada saat ujian menggunakan flowchart atau disuruh membuat flowchart. Teman-teman bisa menggunakan yang penyelesaian, tabel, entitas, dan kegiatan. Entitas ini artinya bagian yang ada di dalam flowchart ini ya, lembaga pendidikan. Pertama pengajaran, bagian akademik, dan siswa. Nah, maka bagian pengajaran, nah di sini ada nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas. Ini apa artinya? Bagian pengajaran itu memberikan dokumen nilai UAS, nilai UTS, dan nilai tugas. Kemana? Ke bagian akademik. Arah panah di sini berarti itu bagian akademik menerima dokumen dari bagian pengajaran. Setelah menerima dokumen tersebut dikumpulkan. Nah, dikumpulkan di sini ini melambangkan pengumpulannya masih menggunakan cara tradisional. Artinya masih menggunakan tangan ya, masih menggunakan tangan secara manual ya. Setelah sudah dikumpulkan di entry. Nah, ini adalah proses entry. Proses entry yang melibatkan komputer. Kalau gambarannya mungkin di entry-nya di dalam sistem. Ada sistemnya, sistem e-learning. Setiap kampus itu kan punya sistem e-learning. Kemudian rekam dan hitung data. Rekam dan hitung data ini prosesnya proses komputer. Ini persegi panjang, ini melambangkan proses komputer. Setelah itu tampilnya dalam bentuk display ya. Nilai ini bentuknya bentuk display, jadi bentuknya bentuk layar. Setelah layar, cetak transkrip. Artinya melalui proses pencetakan menggunakan printer, kemudian muncul dokumennya. Dokumennya transkrip nilai. Transkrip nilai tersebut diserahkan ke siswa. Diserahkan ke siswa. Siswa menerima transkrip dari bagian akademik, kemudian siswa melakukan arsip. Artinya transkrip nilai tersebut dikumpulkan oleh si siswanya. Nah, itu cara membaca flowchartnya atau cara kalau membuat flowchart. Untuk cara membuat flowchart, maka teman-teman gampangnya buatlah tabel seperti ini. Apa yang diperlukan dan ada berapa bagian di dalam proses tersebut ya. Tabelnya tabel yang ini. Jadi nanti pedoman mengerjakannya bisa menggunakan tabel ini, kemudian disesuaikan dengan flowchart yang ada di sini. Nah, kalau cara membaca flowchartnya begini. Sistem flowchart modul perekaman dan cetak, calon mahasiswa, dokumen calon mahasiswa, di entry ya. Setelah di entry dilakukan proses perekaman dan cetak yang hasilnya tampil dalam layar monitor mahasiswa dan dicetak dalam bentuk dokumen daftar calon mahasiswa. Itu sistem flowchart modul perekaman dan cetak. Modul update dan cetak prosesnya diawali dari dokumen ID barang terjual, kemudian di entry ya, key in itu berarti di entry apanya, ininya ya, kodenya, kode barangnya tersebut, kemudian melalui proses pengupdatean. Di dalam proses pengupdatean tersebut ada barang yang ditampilkan ya, dan ada total bayarnya, hasil dari total bayar. Nah, ini lambang-lambang ini
kejelasannya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi teman-teman harus menguasai dulu arti dari penggunaan lambang-lambang ini. Baru ke bawahnya membuatnya agak lebih mudah ya. Begitu juga dengan yang bawahnya ini. General sistem flowchart, sistem penjualan langsung. ID barang, dokumen ID barang, di entry, kemudian dilakukan proses perekaman barang, tampil di dalam monitor kondisi barangnya ya. Kemudian direkam data buat bukti barangnya. Jadi di sini ada dua yang di ini kan ya, ada dua yang di entryin. ID barang dan dokumen data barang terjual. Sama-sama di entry, kemudian sama-sama masuk ke dalam rekam data buat bukti. Yang hasilnya itu dalam bentuk dokumen dan dalam bentuk hasil tampilan layar penjualan. Nah, ini bisa teman-teman ini kan pelajari cara-cara untuk menjelaskannya. Simbol yang ini sama seperti yang tadi ya. Simbol yang ini sama seperti yang tadi, awal dan akhir. Di sini artinya dalam sebuah flowchart itu ada kegiatan pertamanya apa. Maka digunakanlah simbol yang seperti ini. Data I, data entry atau data O. O itu apa? Output. Ya, datanya data masukan atau data keluaran. Proses di sini proses yang menggunakan komputer. Decision itu keputusan, apakah prosesnya lanjut atau tidak lanjut. Subprogram berarti bagian dari proses ya, bagian dari proses. Penghubung berbeda halaman itu seandainya flowchartnya itu ada di halaman yang berbeda, yang kedua atau ketiga. Biasanya ini terjadi kalau aktivitas kegiatannya itu lebih dari 3 atau 4. Nah, ini coba teman-teman bisa belajar mengartikan ini, cara menceritakannya gimana. Start berarti dimulai ya. Nah, kalau yang diagram hipo ini tidak perlu nanti dikeluarkan di dalam ini ya, di dalam ujian. Inti diagram hipo ini adalah diagram struktural ya. Diagram struktural. Jadi dalam diagram ini ada puncaknya, ada menengah, sampai ada yang ke bawahnya. Yang lower ya, ada ibaratnya itu top, ada middle, ada low-nya, bagian bawahnya. Nah, itu yang bisa teman-teman siapkan, coba dipelajari lagi. Materi ini ada di GCR ya. Berikut juga dengan ulasan ini teman-teman bisa simak sampai benar-benar paham maksudnya seperti apa. Kisi-kisi kita itu lebih ke membuat flowchart. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.